Welcome to Sarkas, streaming about creative podcast. So, kita ketemu lagi sama Sarkas, streaming about creative podcast. Please welcome Mr. Arif. Oke, ini mungkin untuk pertama nih langsung bisa diperkenalkan aja lah ya. Mungkin bisa nama lengkap, status umur pekerjaan. Ini sama status hidup ya. Bisa kali. Gue nama Arif Kurniawan. Selaku di sini gue berbicara sebagai founder Kopi Mama. Yes. Nah, cukup lah kali ya, nggak Yeah. perlu kali sama biografi hidup. Mau ngelamar gawe kali ya. Terakhir galau. Beda konten ya. Terakhir curhat tentang apa? Ini asik. Curhat kehidupan ya. Aduh berat bos. Oke, karena kita mengundang Anda itu selaku pelaku usaha yang ada di Tanjung Pandan Belitung ini, dan as a owner ya, dan founder juga dari Kopi Mama Tanjung Pandan. Mungkin ini bisa diceritakan lah secara sekilas tentang histori lu. Kan gue juga pernah cerita sama lu, ngobrol nih bahwa lu awalnya tuh juga pengen buka coffee shop kan. Iya. Tapi karena seiring berjalannya waktu, karena juga masa ini pandemi, dan lu ngedapetin insight baru setelah lu ngeriset itu kan. Pada akhirnya lu memutuskan untuk bikin warung kopi. Nah, itu pertimbangannya gimana sih? Oke, gue coba flashback sedikit bahwa di awal Kopi Mama ini tadinya gue pengen bikin coffee shop tuh, shop. Nah, coffee shop gue ngerasa gue ngelihat anak muda Belitung itu atau orang Belitung itu doyan ngopi. Nah, ngopinya yang seperti apa sih? Nah, itu yang menjadi big question kita gitu. Ngopi apa dan ngopinya di mana? Itu menjadi big question kita. Nah, banyak coffee shop yang hadir di Belitung ini gitu. Banyak coffee shop yang hadir, menjamur lah, sangat menjamur. Tren kopi itu meningkat. Justru meningkat drastis, bertumbuh sangat drastis tren coffee shop. Nah, idealis gue selaku anak muda pengen tuh bikin coffee shop gitu, coffee shop. Tentunya budgetnya nggak sedikit, budgetnya fantastis, sangat fantastis. Karena menurut gue coffee shop yang benar-benar sangat proper itu adalah yang kita bisa menghadirkan vibe coffee shop itu, bukan memaksakan pelanggan untuk beli gitu. Iya, bukan memaksakan tempat tersebut gitu ya, yang vibe-nya nggak dapet coffee shop, cuman kita bilang tuh sebagai coffee shop gitu. Maksain. Lebih ke maksa sih itu, gue ngerasa itu. Nah, gue nggak mau itu gitu. Gue pengen sesuatu hal yang beneran coffee shop nih, yang ada di kota-kota besar gitu. Gue pengennya seperti itu gitu, dengan kita untuk bersaing dengan brand-brand besar yang mulai masuk ke Belitung nih gitu. Setidaknya kita bisa menyampaikan tesnya gitu, tesnya dari tes dengan tes rasa, tes secara produk gitu ya, maupun vibe-nya gitu. Nah, brand-brand coffee shop dari luar itu mulai masuk tuh ke Belitung, mulai masuk. Brand-brand yang cukup besar dan mereka mempunyai capital gitu ya, mereka mulai masuk nih ke Belitung. Kita selaku warga lokal gitu, mulai terancam nih, istilahnya mulai terancam. Kita jangan sampai menjadi tamu di rumah sendiri, kan nggak asik ya, nggak sih? Apakah gitu. ini ada sangkut pautnya dengan franchise? Maybe. Gue ngerasa gini nih, ini menjadi PR terbesar kita sebagai anak muda gitu ya. Kan nggak asik tuh ketika kita selaku tuan rumah tapi kita berasa tamu gitu loh. Justru bener. orang luar gitu yang seakan-akan menjadi tuan rumah, kita seakan-akan terjajah nih gitu. Kita cuman diambil sisi konsumtifnya aja gitu. Belinya aja gitu. Nah, gue ngerasa, nah tapi balik lagi kan, tentu untuk mendeliver taste dan vibe itu enggak semudah itu, dan budgetnya juga cukup lumayan lah gitu. Nah, gue di sini coba meriset secara market gitu ya. Gue ngeriset secara market bahwa anak muda Belitung itu atau orang Belitung itu doyannya ngopinya seperti apa sih, dan ngopinya di mana.
Dan setelah lu ngeriset apa yang lu dapatkan? Setelah jalan beberapa 1 bulanan, gue mengumpulkan data secara faktualitatif. Asik banget deh bahasanya. Orang data sih. Data di lapangan bahwa anak muda dan orang Belitung itu gitu ya, doyannya ngopi di warung kopi. Terutama anak muda nih, anak muda Belitung. Karena apa? Banyak pertimbangan faktor. Mereka ngerasa lebih familiar dengan warung kopi karena gue ngerasa gue dari kecil gitu ya di Belitung, tumbuh di Belitung gitu ya. Gue ngerasa dari kecil di Belitung, gue mainnya ke warung kopi. Warung kopi. Gue sarapan pagi udah ke warung kopi, nyari kue, pesan kopi atau pesan teh ke warung kopi. Gue ngerasa udah familiar. Dan coffee shop aja kayaknya baru beberapa tahun belakangan ini. Iya, coffee shop baru entah itu franchise, entah itu apa gitu kan. Itu baru belakangan ini dan itu oke, kalau di luar gitu, di kota-kota besar, habit kita untuk sarapan di coffee shop ada. Pasti itu. Gua kalau di luar gitu selalu kalau pengen ngopi pagi ya ke coffee shop gitu, karena nggak ada warung kopi juga gitu ya kan. Sarapan ke sana gitu. Tapi untuk Belitung itu enggak loh. Justru Belitung yang sangat-sangat uniknya dari subuh udah mulai buka tuh warung kopi dengan segala macam kudapan lokalnya, kue-kue tradisionalnya yang rasanya nggak karuan itu yang cakep banget gitu ya kan. Kadang-kadang itu tuh yang dan vibe-nya yang tradisional taste-nya dapat, merakyat lah. Dan juga secara price list gitu itu secara harga masuk dalam arti kata ya itu sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Belitung saat ini gitu. Karena basically gitu ya, kita nggak bisa merubah atau menyamakan merubah lifestyle orang Belitung untuk ngopi ke coffee shop apabila pertumbuhan ekonominya nggak bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi tetap segitu-segitu aja, bahkan relatif stagnan di situ. Kita maksa dia untuk berubah habit gitu, berubah lifestyle untuk ngopi di coffee shop itu sangat-sangat nggak mungkin gitu. Itu dompet gue kaget sih. Gitu. Anjir nih apa? Kan? Kumal banget. Kan? Istilahnya kalau warung kopi kita dengan harga coffee shop udah di warung kopi itu bisa minum dan makan kue gitu. Istilahnya kita enak jajan lah gitu. Kita ke warung kopi nggak panik men. Gue ngerasa gue masuk warung kopi nggak panik tuh. Nggak was-was lah. Nggak was-was. Gue pesan kopi udah paham nih rasanya. Kalau nggak kopi hitam kopi susu, ya kan. Price listnya udah paham nih berapa itu. Kue-kuenya juga udah hafal Pak. Nggak akan jauh dari harga-harga itu aja gitu. Harga-harga kue-kue di pasar aja gitu. Ya kan. Cuman kalau kita masuk coffee shop agak kaget tuh ntar. Istilahnya kita secara personal gitu ya. Apalagi buat anak muda yang mungkin masih mahasiswa atau masih SMA gitu. Mereka agak takut untuk jajan men. Gue ngerasa itu tuh, takut untuk jajan. Wih ini kopi berapa nih gitu. Terus kudapan yang lucu-lucu tuh gitu. Cukup gokil juga ya kan. Nah gue ngerasa untuk hal seperti itu saat ini gitu, di era pandemi seperti ini itu sangat belum cocok. Nah makanya akhirnya gue memutuskan untuk membangunlah warung kopi yang lebih cocok dan lebih relate ke semua kalangan yang ada semua kalangan yang ada di Belitung. Entah itu lintas genre ataupun lintas umur ya. Gue setuju sih kalau kayak gitu. Ini tuh kita ngomongin itu bukan berarti kita menentang adanya coffee shop atau franchise di sini, enggak. Cuman ya balik lagi kan orang, karena Mas Arif ini kan dia selaku pelaku usaha juga, dan dia juga udah mengeksekusi idenya itu dengan membentuk Kopi Mama ini yang as a warung kopi kan. Dan itu worth it untuk mendatangkan banyak konsumen. Dan konsepnya dia tuh menurut gue tepat banget gitu loh. Tapi kalau jujur gue juga setuju sih kalau
kayaknya untuk coffee shop bukan berarti nggak bisa. Tapi warga sini belum siap. Karena apa? Kalau gua ada beberapa pertimbangan. Karena apa? Salah satunya nggak ada kampus. Yoi. Coba kalau ada kampus, daerah-daerah di luar sana kan kayak Jogja, Jakarta, Bandung. Kalau Jakarta oke lah, nggak ada kampus. Tapi ya masa iya Jakarta nggak ada kampus kan? Walaupun even dia nggak ada mahasiswa yang datang dari luar kota, seenggaknya ada pekerja yang datang dari luar kota. Gitu. Sama halnya dengan Jogja. Jogja rame gara-gara apa? Kota pariwisata. Terus dia juga mahasiswanya, kampus di sana banyak. Itu sih. Nah, dan bercermin aja deh dari Bangka. Bangka udah ada kampus. Makanya di sana sedikit lebih maju dengan adanya beberapa coffee shop di sana. Eksis gitu loh. Karena gue ngelihat coffee shop ini gitu. Coffee shop bukan hanya sekedar ngopi. Coffee shop merupakan working space. Ya kan, gue ngerasa coffee shop merupakan working space di mana gue juga nih gitu ya, selaku founder warung kopi gitu ya. Gue kalau pengen gawe atau ngerjain sesuatu, gue ke coffee shop. Gue ke coffee shop karena gue ngerasa coffee shop merupakan working space. Tapi yang menjadi masalah gitu ya, Belitung ini kan gak ada kampus tadi gitu ya. Kita sulit untuk menciptakan working space. Working space ini tujuannya buat ke siapa ya? Kan agak bingung gitu. Kantor-kantor di sini kebanyakan ya mereka punya kantor, gawenya di kantor. Ya kan, bukan mereka yang istilahnya at least meeting lah gitu. At least meeting dengan klien misalnya atau apa. Aku ngerasa itu belum deh gitu. Tapi ya semoga sih nextnya bakalan gitu, seiring pertumbuhan industri kreatif yang ada gitu, mereka kan lebih fleksibel tuh, mau meeting di mana aja, mau pakai apa aja gitu. Ya kan, jam waktu kerjanya juga bebas, terserah mereka, asalkan sesuai deadline it's okay, dan pekerjaannya sesuai apa yang diinginkan nggak jadi masalah. Tapi ketika saat ini belum ada tuh yang seperti itu. Kebanyakan secara majority ya orang-orang yang beneran punya kantor gitu ya, pakai seragam yang terstruktur tuh, jam masuk sama jam baliknya gitu, walaupun kerjaannya nggak tahu tuh padat apa enggak gitu. Nah kan mereka nggak bisa tuh kerja di coffee shop, bawa laptopan atau meeting di coffee shop gitu. Itu sangat-sangat tanda menjadi big question kita bareng-bareng sih gitu. Nah gue berbicara seperti ini bukan istilahnya menolak atau menentang coffee shop, enggak gitu. Gue juga pengen tuh bikin coffee shop gitu, pengen bikin coffee shop. Cuman saat ini gue ngerasa warung kopi merupakan signature-nya Belitung. Warung kopi merupakan signature-nya Belitung. Gue ngerasa seperti itu karena dari zaman dulu sampai saat ini gitu, warung kopi tetap eksis tuh. Warung kopi tetap eksis dan nggak akan pernah mati, justru malah bertumbuh gitu. Justru malah bertumbuh. Pertanyaannya sekarang anak muda ini, gua ngerasa gitu, anak muda ini setelah data yang gue dapetin, mereka lebih suka ngopi di warung kopi itu. Pertanyaan warung kopi yang seperti apa, ya kan begitu kan gitu. Nah mereka bukannya nggak mau tuh ngopi di warung kopi yang udah ada tuh, mereka pengen karena mereka banyak ngopi di sana gitu. Cuman gue ngerasa gue mencoba memposisikan diri gue di mereka gitu ya. Gue ngerasa kurang comfortable dalam arti karena warung kopi sendiri gitu ya yang udah ada ini taste-nya old school. Terus dan juga didominasi oleh kaum old school. Didominasi oleh senior nih gitu. Kita sebagai anak muda agak canggung agak canggung pas dateng, kayak diliatin kayak serba salah aja gitu ya kan. Mau nimbrung juga. Mau nimbrung juga. Kan diliatin gitu, mau nimbrung juga agak gimana? Kan gitu. Nah, gue coba untuk menghadirkan warung kopi dengan taste anak muda dan vibe-nya beberapa customer bilang walau itu apa ya? Coffee shop itu asumsi mereka sih. Bilang warung gue dibilang coffee shop, tapi balik lagi gue bilang ini warung kopi. Warung kopinya gue ngerasa inilah warung kopinya anak muda Belitung gitu. Gue ngerasa nah dan juga Kopi Mama mempunyai tagline di Kopi Mama adalah ini tentang kenyamanan warung kopi.
Jadi di Kopi Mama sendiri gue coba untuk mendeliver tentang kenyamanan. Kenyamanan itu meliputi apa aja sih gitu kan, banyak faktor tuh tentang kenyamanan. Karena ini menyangkut diri gue pribadi nih gitu. Istilahnya gue harus nyaman dulu nih ngopi di sini. Insya Allah kalau gue ngerasa nyaman gitu ya kan, orang juga bakal ngerasain kenyamanan itu gitu. Walaupun kenyamanan ini sangat relativitas sih sifatnya. Cuman kita mencoba untuk nyaman secara majority data-data yang dikumpulin gitu ya kan. Nah, kenyamanan itu meliputi kenyamanan produk, services, dan kebersihan tuh. Kita mencoba untuk menjaga konsistensi di 3 elemen itu yang sangat fundamental itu gitu. Jadi kita mencoba untuk menjaga konsistensi rasanya produk yang kita riset, yang bisa diterima secara majority masyarakat Belitung, bahwa kopi yang sangat familiar gitu, yang nggak perlu kita edukasi lagi tentang kopinya, ya udah kopi itu gitu, kopi 2 varian itu gitu. Nah, dan juga kita kebersihan dan servis itu kan menjadi sangat fundamental tuh gitu, karena di Belitung itu servis yang ada di Belitung sangat minim sih menurut gue. Apalagi berbicara warung kopi gitu ya kan. Iya sih gue pernah ke beberapa tempat yang warung kopi ya. Kalau ya coffee shop sih nggak perlu dipertanyakan lah gitu loh. Gue datang ke beberapa warung kopi ya bener sih kata lu, kayak gue ngerasa nggak nyaman karena ini nggak kayak nggak disapu lah, atau mejanya nggak dilap gitu. Jadi gue ngerasa nggak higienis sendiri gitu loh, hygiene gitu loh jadinya. Makanya kayak wah nggak nyaman banget ini, padahal kopinya enak gitu loh. Itu sih yang sangat disayangkan sih. Ya itu yang itu menjadi PR kita bareng-bareng sih sebenarnya. Ketika traffic tinggi kadang-kadang miss itu selalu ada sih. Cuman kita coba untuk meminimalisir itu. Miss seperti itu pasti ada. Jelas. Cuman miss tipis-tipis dengan terbranding quote and quote menjadi jelek gitu ya kan, itu sangat berbeda tuh gitu. Karena ketika terbranding menjadi kacau gitu, itu memang udah menjadi habit tuh, udah repetisi berkali-kali itu, udah repetisi terus gitu. Tapi ketika kayak sehari 2 hari lah gitu loh. Sewaktu-waktu lah ketika traffic tinggi ada miss ya itu hal wajar lah, yang wajar. Kalau lagi rame gitu, kalau misalnya ini meja ini belum diberesin gitu ya wajar aja. Itu hal wajar gitu. Nah, di Kopi Mama juga kita menghadirkan talking space. Gue berharap Kopi Mama menjadi talking space, di mana itu menjadi gue berharap itu terbangunlah ruang sosial, obrolan di sana gitu, bukan yang kita menjadi ansos gitu, jadi main HP bareng-bareng gitu atau apapun itu, jadi ruang sosial nggak terbangun gitu. Gue pengennya Kopi Mama menjadi talking space, tempat kita ngobrol. Dan apakah itu yang pada akhirnya ngebuat lu nggak pasang wifi, nggak menghadirkan colokan-colokan di setiap meja gitu? Mungkin bisa jadi ya gitu. Tentang wifi itu sampai detik ini belum gue pasang karena gue. Tapi ada rencana pengen pasang? Di awal punya rencana, tapi pada hari ini mungkin gue pending deh kayaknya. Gue ngerasa warung kopi merupakan talking space, tapi ketika gue pasang meeting wifi, point buat ngobrol. Yoi, iya kan? Nah, ini sangat ini nih. Lu menyadari kan? Nggak tahu sih, ini gue nanya ya. Tapi yang gue sadari adalah ada beberapa kayak warung-warung kopi lah, especially yang ada di situ ada wifi, ada colokan gitu loh. Kayak banyak anak-anak yang nge-game gitu loh. Nah, justru gue kadang tuh jadi ya miris sendiri gitu loh. Tapi saya balik lagi ke mereka-merekanya gitu loh. Cuman menurut gua kayak ya lu pengen nge-game mending lu siapin base camp sendiri aja men gitu loh. Karena di sisi lain juga ada beberapa kali tuh yang gua ngerasa gua lagi nongkrong, gua lagi enak-enak ngobrol sama teman gua tuh yang ngerasa keganggu sama mereka yang teriak-teriak. Lu nge-game, gua juga nge-game, cuman biasa aja anjir gitu loh. Kayak enggak perlu teriak-teriak ini. Lu lagi turnamen antar dunia apa gimana sih? Begitulah gitu. Nah, lu menyikapi itu gimana? Itu yang gue coba, itu kan tergantung dari pelaku usaha sendiri kan. Mereka menentukan market size-nya mau kemana nih gitu. Mereka menuju ke para gamers kah atau secara universal gitu. Pengen ini menjadi
talking space itu balik lagi ke pelaku usaha tersebut, balik lagi ke foundernya gitu, tentang bisnis yang lu bangun itu mau kemana gitu. Nah, basically Kopi Mama gue pengennya menjadi talking space, talking space di mana ruang sosial terbangun di sana, kita bisa ngobrol dan kita bisa menghargai obrolan yang ada gitu. Jadi setiap kita punya beberapa table, jadi istilahnya table A dan table B itu saling menghargai obrolan. Mereka saling menjaga lah privasi satu sama lain. Nah, gue pengennya seperti itu Kopi Mama menjadi talking space. Makanya sampai detik ini gitu, wifi nggak gue hadirin. Pertama gue coba gawe tuh, ngerjain gawe di tempat gue gitu. Gue ngerasa nggak bisa fokus nggak bisa fokus karena working space beda sama talking space, sangat beda. Working space kita butuh tempat yang tenang, yang nyaman, yang sangat-sangat comfortable gitu ya, untuk nge-trigger kita berpikir. Tapi ketika warung kopi yang rame nih gitu, yang sana sini tegur sapa, ketemu temen yang memang janjian atau temen yang datang aja ke situ pengen ngopi, teguran, lu nggak bisa fokus ngerjain gawean lu, misalkan lu laptopan itu nggak bisa fokus gitu. Nah, makanya gue ngerasa Kopi Mama merupakan talking space. Talking space. Nongkrong lah ya. Nongkrong. Karena itu udah membudaya tuh. Budaya nongkrong di Belitung itu sangat-sangat membudaya memang. Sangat. Karena kita itu bisa berpindah-pindah dari warung kopi A ke warung kopi B ke warung kopi C dalam satu hari. Dalam satu hari. Nah, dan itulah habit yang ada di Belitung gitu. Warung kopi yang ada di Belitung ini gitu, itu sangat unik. Unik dalam arti kata Belitung terbranding menjadi kota 1001 warung kopi. Iya kan? Belitung terbranding menjadi kota 1001 warung kopi, bukan coffee shop dong. Nah, itu menjadi sangat unik dan sangat menarik bagi gue. Karena gue ngeliat gini, sejauh ini Belitung nggak punya kebun kopi. Nggak tahu ya. Sejauh ini nggak punya kebun kopi. Yang ada kopi-kopi liar. Kopi-kopi liar yang banyak di Belitung ini relatif Liberica. Basicnya bisnisnya Liberica. Dan itu juga gitu ya, itu kopi liar yang ada di hutan-hutan yang mungkin zaman dahulunya ada ya di hutan ya? Jadi gue nemuin tuh di daerah Batu Hitam ya gitu ya. Itu kayak di hutan warga lah gitu ya. Gue nggak tahu itu ada pohon-pohon kopi yang udah besar-besar tuh, yang kurang begitu produktif karena pohonnya udah besar, nutrisinya kebagi ke pohon. Nah ya kan, itu kopi liar aja. Nah kopi liar, dan itu gitu ya, petani kopi di Belitung nggak ada. Nggak ada kopi di Belitung, nggak ada. Dan kopi yang ada juga Liberica itu nggak bisa memenuhi kebutuhan kopi di Belitung. Kalau Liberica tuh apa? Taste note-nya kayak gimana? Nah, rasanya Liberica taste note-nya gue nggak paham sih, gue nggak begitu paham tentang kopi soalnya. Gue sebagai penikmat aja sih. Penikmat tentang kopi aja gitu. Yang familiar di kita kan hanya Robusta dan Arabica, tapi ada Liberica gue kurang begitu paham. Kurang begitu paham. Nah, yang sangat menarik adalah ketika Belitung terbranding menjadi 1001 kota 1001 warung kopi, tapi nggak punya kebun kopi. Iya, itu sangat-sangat unik menurut gue. Karena justru harus bangga ya, dalam arti kata untuk mempunyai perkebunan berarti harus ada pelakunya dong, harus ada petani kopinya dong. Ketika bertani kita harus bisa manajemen tentang saving uang, manajemen pupuk, manajemen miss yang terjadi di lapangan tentang hama dan lain-lain. Itu yang sangat-sangat harus diedukasi dulu tuh di Belitung. Bukannya Belitung nggak bisa. Pertanyaannya
kesiapan kita lagi, kesiapan kita dalam menghadapi permasalahan ini gitu. Dan juga gitu, nggak semua jenis kopi itu bisa ditanam di Belitung karena mungkin banyak faktor ya, karena kondisi iklim di Belitung yang relatif pesisir pantai, panas, dan juga tanah di Belitung juga mungkin nggak cocok juga. Iya, perlu tanda tanya yang besar tuh gitu, karena kita tahu Belitung sangat kaitan eratnya dengan timah kan. Iya. Sangat. Nah, unsur logamnya tuh sangat terlalu mungkin ya. Aku nggak paham juga tuh apakah itu cocok untuk penanaman kopi, kan itu menjadi tanda tanya tuh. Ditambah juga pengolahannya juga yang cukup panjang. Karena gue ngeliat kopi ini unik. Kopi ini unik. Jadi di biji kopi itu gitu ada semua rasa ada di kopi. Semua rasa ada di kopi. Si hitam ini gitu, si hitam kecil ini mempunyai keunikan tersendiri gitu. Karena semua rasa ada di kopi. Itu gue ngeliat keunikan di kopi sendiri. Itu sangat unik juga. Ini si kecil hitam ditambah di Belitung juga yang sangat unik, gak punya kebun kopi, tiba-tiba kebranding menjadi 1001 kota warung kopi gitu ya kan. Ini unik. Ingat Belitung unik. Belitung kurang lebih kayak Singapura. Singapura punya brand teh di mana Singapura boro-boro punya kebun teh. Isinya gedung beton semua gitu, di mana mau bikin kebun gue bilang, ya kan? Tapi dia punya brand teh yang mahal kan? Mahal, kita nggak bisa sebut brand, lu search aja lah. Brand teh merek Singapura yang per gramnya cukup fantastis lah dengan harga teh gitu ya. Iya men gitu, itu gue melihat Belitung unik. Belitung sangat unik. Ada kesamaan gitu. Ada kesamaannya dalam arti kata kita bisa membranding walaupun kita enggak mempunyai kebun kopi, kita bisa membranding daerah kita menjadi kota 1001 warung kopi. Nah itu gue ngeliat keunikannya di situ tuh. Nah kalau dari riset sendiri cukup lama nggak sih lu untuk ngeriset ini? Let's say kita berbicara angka tahunan berapa bulan? Maksudnya prepare sampai pada akhirnya kopi mama ini lo eksekusi. Lama nggak sih? Hitungan 3 bulan ya, apa 4 bulan gitu. 3-4 bulan gue ngeriset untuk menentukan ide gue mau dieksekusi sebagai coffee shop atau warung kopi. Nah gue coba untuk menghadirkan akhirnya setelah jalan 4 bulan dengan data kualitatif yang ada gitu, gue melihat dari pergerakan yang ada gitu ya kan. Nah gue menyebutkan bahwa ya lebih tepatnya warung kopi gitu untuk saat ini, karena di era pandemi pandemi segala macam sektor juga terhalang gitu, terganggu kan gitu ya kan. Gue juga alumni COVID nih gitu, jadi balik mundur gitu ya kan. Semuanya terhalang gitu, semua terhalang gitu ya kan. Ya mungkin ini lebih tepatnya ke warung kopi gitu ya kan. Nah bukan berarti coffee shop itu nggak bisa survive, bisa aja. Kita mempunyai market size yang berbeda. Warung kopi dengan coffee shop mempunyai market size yang berbeda, nggak bisa disamain. Yang menjadi parameter kita adalah hari-hari biasa. Ini menjadi kebutuhan dia secara fundamental enggak gitu. Kopi gua, misalkan gua bicara warung kopi nih, kopi gua menjadi kebutuhan dia secara fundamental enggak? Ditarik dia nggak dari kebutuhan tersier, kebutuhan premier, ya kan? Pada hari ini kan banyak kebutuhan itu telah berubah sifatnya. Yang tadinya kebutuhan tersier kayak kopi nih, mungkin 5 tahun 10 tahun lalu menjadi kebutuhan tersier gitu. Kita nggak kopi juga fine aja gitu. Tapi sekarang ini udah tertarik ke kopi menjadi kebutuhan premier karena dengan opini-opini yang dibangun gitu. Karena kopi bisa men-trigger berpikir, menaikkan mood, merubah mood, terus menaikkan konsentrasi dan lain-lain. Nah, sehingga masyarakat juga merubah lifestyle-nya berubah menjadi kebutuhan tersier, kebutuhan
kebutuhan premier ditarik mereka gitu. Pertanyaannya menjadi parameter apakah produk yang kita jual ini menjadi fundamental bagi diri dia gitu, begitu gitu. Nah tapi ketika kita itu menjadi fundamental bagi diri dia, itu akan sustain. Tapi kalau malam minggu malam Kamis itu lah malam enak juga. Semua tempat yang ada di Belitung yang cukup familiar pasti rame. Gue paham sih. Maksudnya tuh gini kan, gue koreksi nih ya. Tadi kan gue bilang bahwa untuk menilai usaha lo tuh di malam Kamis atau malam minggu. Tapi Mas Arif ini menjelaskan bahwa sebaliknya, kalau lu mau menilai usaha lu gitu, itu kafe tempat makan gitu, justru menilainya itu di hari-hari biasa, Selasa atau malam Jumat gitu loh. Nah di situ dilihat rame enggaknya. Karena kalau malam Kamis malam Minggu kan ya nggak usah ditanya, orang pasti keluar rata-rata, apalagi anak muda. Ada biasanya tuh kafe-kafe yang dijadiin kafe-kafe pelampiasan. Karena gimana tuh kafe pelampiasan? Misalnya gini, kayak tempat ini rame nih, padahal dia pengen banget nongkrong di situ. Terus di dekat gak jauh dari situ ada kafe lain. Nah ya udahlah nongkrong di sini aja lah. Karena nggak dapat table di situ kan gitu. Sedangkan dia udah keluar rumah nih gitu. Mungkin udah dengan kostum yang sedikit rapi dan lain-lain. Kayaknya gue udah buang waktu, kalau cewek nih ya, gue udah buang waktu setengah jam buat dandan, tiba-tiba balik ke rumah kan kayak wasting time amat gue gitu ya kan, kayak nothing malam ini gitu ya kan. Ya mendingan cari tempat lain lah buat sekedar menjadi buat santai, mungkin sebagai gue ngeliatnya ruang eksistensi sih. Nah itu balik lagi sih ke buat lu nih pelaku usaha, boleh dicatat ya. Lu tuh harus memposisikan kafe lu itu atau tempat usaha lu itu sebagai tempat pilihan pertama. Lu jangan berbangga hati men kalau misalnya kafe lu, karena kan banyak banget gua lihat ya di Belitung ini dia bikin kafe. Let's say kayak misalnya kafe A ini rame. Nah, rame banget. Nah, dia memanfaatkan itu karena suka rame dan orang suka ngantri gitu. Kenapa gua nggak bikin kafe aja di sebelahnya? Biar gua kebagian gitu loh. Justru menurut gua lu jangan berbangga hati men kayak gitu, karena pada akhirnya apa yang lu jual second plan. Iya gitu loh. Ibaratnya lu jadiin kedua, emang lu rela? Jadi gua mah enggak. Iya. Mungkin nggak ada yang pernah mau jadi yang kedua, nggak ada yang pernah mau jadi yang kedua. Itu yang coba kita garis bawahin gitu. Gue pengen punya coffee shop, gue pengen banget tuh punya coffee shop gitu. Itu idealis gue pengen banget punya coffee shop karena gue butuh, sangat butuh working space. Sampai saat ini belum ada, gue ngerasa belum ada working space tuh. Belum sih. Istilahnya working space yang pas untuk anak muda. Baik itu dari segi vibe yang ada, kenyamanan dan ketenangan yang ada, terus juga secara pricing kita nggak terbebani, terjangkau. Iya, kita ngerasa nggak takut jajan. Nah itu gue ngerasa belum ada sih. Gue pengen tuh punya tempat kayak gitu tuh. Jadi bikin aja tuh lantai 2 itu bisa itu. Agak lumayan sih ya buat naik lantai gitu ya kan. Iya karena basically gue warung kopi bos. Warung kopi tiba-tiba ada coffee shop gitu ya kan, bakal aneh. Enggak secara menurut yang lu jual sama. Tapi kan balik lagi ke working space ya. Wah kalau lu ada itu pecah banget sih. Wah anjir itu ramai banget cuy pasti. Gimana? Investor yang untuk menginvest kepada. Gue punya planning sih sebenarnya buat naik 7 lantai ke atas. 7 lantai, jadi lantai 2 sampai 6-nya itu parkiran sih. Parkiran. Itu usaha parkir apa usaha warung? Lebih ke tukang parkir sih kayaknya. Sebenarnya itu banyak banget ya hal-hal yang harus patut kita syukuri. Ngomongin tukang parkir di sini ada loh. Mungkin ada tukang parkir, tapi itu nggak di setiap kafe itu ada. Ya nggak harus bayar gitu. Kan balik lagi kayak yang lu bilang kalau orang punya kecenderungan sama lah tipikal nongkrongnya. Kalau terutama kayak malam Kamis malam Minggu gitu, gue misalnya ngumpul sama teman ini dari jam 7 sampai jam 8.
dari jam 8 sampai jam 9 gue pindah kafe cabut ke sini. Nah dari jam 9 misalnya sampai jam 10 gue cabut ke kafe sini 3 kafe. Let's say kayak misalnya kalau misalnya pakai mobil ya 5 sampai 10 ribu. Kalau udah di 3 kafe kan udah 30 ribu. Udah lebih satu kayaknya. Itu sih yang patut disyukuri juga untuk tinggal di Belitung ya. Gak ada tukang parkir bro. Kok ke warung kelontong deh misalnya ada tukang parkir. Kalau di luar kan Indomaret pasti. Walaupun ibaratnya kebijakan mereka nggak ada tukang parkir tapi tetap ada tukang parkir. Jadi tukang parkir dadakan sih ya. Tepatnya. Kita juga sebagai pelaku usaha di Belitung gitu, di mana tempat gue punya tukang parkir. Ada yang ngurusin parkiran ada tempat gue. Tapi kerja itu nggak, gue minta ke dia, lu nggak usah narik ke pengunjung, gue yang bayar. Iya, gue yang gaji lu sebagai tim gue, gue untuk ngurusin parkiran gitu. Gue nggak minta lu buat narik ke pengunjung, karena nggak mungkin men, nggak mungkin. Nanti nggak mungkin warung kopi ditarikin. Gue jual kopi 8.000, ditandingin parkir motor 2.000 jadi ceban, ya kan nggak mungkin gitu ya kan, itu sangat-sangat nggak mungkin bagi gue gitu ya. Udah gue coba bayar orang gitu buat urusin parkir gitu, dia menjadi tim kita untuk ngurusin parkiran, karena kita berusaha untuk mendeliver kenyamanan dari segi parkiran. Tapi ini sih tukang parkirnya baik banget sih, kayak gue nanya kayak kapan gitu ya, kapan hari lah pokoknya pada suatu malam jam 10-an lah, gue kan ke warung kopi lu, malam Kamis kemarin. Malam Kamis, untungnya tidak ada itu. Jadi itu sih aman, itu hebat sih. Oke, jadi gue nanya, Mas, sini jual rokok di mana ya? Oh ada Mas di situ katanya. Jauh nggak? Sini aku beliin aja katanya. Wah, buset, baik banget sih, sumpah. Gila sih kita, itu menjadi challenging, menjadi challenging kita sebagai pelaku usaha tuh untuk mendapatkan tim-tim yang solid, tim-tim yang solid untuk kita nggak berat tangan lah ya. Iya, istilahnya mereka juga menunaikan kewajiban mereka bekerja akan lebih nyaman gitu. Itu lumayan challenging tuh gitu untuk menemukan tim-tim yang solid tuh, karena balik lagi sih gue berusaha untuk relate dengan tagline yang gue bangun di Kopi Mama ini tentang kenyamanan warung kopi. Gue nggak akan membuat itu berantakan, gue harus menjaga itu tagline itu yang harus gue sangat gue jaga gitu. Contohnya tadi kan yang pertama tentang ya of course pelaku usaha gitu, tips and triknya. Terus yang kedua tentang industri kreatifnya menarik juga buat kita bahas nih. Next lah kita bahas industri kreatif karena gue mempunyai harapan besar terhadap kemajuan dan kebangkitan industri kreatif yang ada di Belitung. Gue pengen banget anak-anak muda Belitung nih dia bangga dengan apa yang dia miliki, passion yang dia punya, dan dia bangga karena dengan passion mereka mempunyai kemandirian ekonomi nantinya at the end of the day. Itu PR terbesar kita. Oke, jadi buat kalian tuh hiduplah dari passion kalian, jangan takut hidup dari passion. Bahkan tuh kalau bisa dimaterialisasikan tuh, ya dimaterialisasikan aja gitu. Oke, mungkin segitu aja ngobrol kita di sore hari ini. So thank you banget buat Mas Arif yang udah as a owner Kopi Mama yang sudah join ngobrol-ngobrol ngalor ngidul di sini di Sarkes Streaming About Creative Podcast. So see you buat di episode selanjutnya.